Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sudah lama ya saya tidak mengupload video tentang ANSYS ya. Jadi sebelum itu sedikit mengantar ya tentang apa itu CFD ya. Karena CFD ini sangat berkaitannya dengan ANSYS ya. Salah satu software CFD yaitu ANSYS. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail sedikit tentang CFD ya. Oke. Nah, apa sih itu CFD ya? Mungkin kalau bagi kita ya, bagi orang teknik itu biasanya tidak asing ya. Namun kalau bagi orang-orang yang awam ya, seperti dari ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu hukum, mereka bingung sih, atau masyarakat umum ya. Mungkin CFD itu mereka mengenalnya dengan istilah dari Car Free Day ya. Ya, tahu tuh Car Free Day kan bebas dari kendaraan ya. Namun kalau bagi kita CFD itu biasanya kena seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, apa sih CFD? Biasanya tergambar dari bentuk mewakili dari warna-warna ya. Jadi ada kontribusi warna di situ, baik dari nilai dari tekanan, kecepatan maupun dari pola aliran ya. Nah, sebenarnya anggapan tersebut sebenarnya tidaklah salah ya, karena sebenarnya dunia CFD ini yaitu pada saat yang pengambilan data akhir ya, pada saat nanti hasil simulasi nanti itu ialah hasil ya yang diambil tuh ialah seperti hasil yang dianalisa sebagai CFD. Kemudian CFD ini juga dikenal seperti istilah dari seni ya, seni computational fluid dynamic ya. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, seperti ada gambar dua pipa ya, sebenarnya bagus sekali ya, ada warna-warna ya. Inilah contoh dari kontribusi distribusi warna ya, maksudnya. Ada tiga hukum dasar fluida digunakan dalam CFD ya. Yang pertama adalah kekekalan massa, kedua ialah momentum ya, baik itu kecepatan maupun tekanan, dan yang ketiga ialah adanya energi ya. Nah, ini sih sebenarnya definisi dari CFD itu apa? CFD atau computational fluid dynamic adalah suatu seni ya. Ini menurut pendapat dari beberapa referensi, suatu seni untuk menggantikan persamaan integral, diferensial, baik parsial maupun persamaan algebraic, yang mana untuk kemudian dapat diselesaikan untuk memperoleh solusi berupa angka-angka aliran pada titik-titik diskrit ruang waktu ya. Kemudian dengan perkembangan teknologi CFD ya, ini sebagai juga banyak dimanfaatkan sebagai penghubung antara dunia eksperimen dan teori ya. Ya, pertama CFD ini kan ya diistilah seperti teoritis ya. Dan eksperimen itu kita langsung membuat sebuah benda secara langsung. Nah, contoh seperti ini ada tiga bentuk desain dari ini adalah impeller ya. Dari tiga ini saya misalkan yang gambar satu ini ialah dimana adanya variasi jumlah sudu ya. Sudu ini bagian sisi sudu sirip-siripnya ini misalnya sebanyak 20 buah, sedangkan yang gambar 2 ini hanya sekitar 15 buah, dan sedangkan yang gambar ketiga ini misalnya sekitar 10 ya. Ini misal ya. Nah, kita akan menganalisis bagaimana pengaruh jumlah sudu impeller terhadap kecepatan alirannya, baik udara ataupun misalnya air udara ya, yang dihasilkan.
Untuk itu kita ada pilihan dua cara ya. Yang pertama yaitu ada eksperimen. Yang kedua ialah ada menggunakan teoritis, perhitungan teoritis. Cara pertama itu jelas, kalau mau eksperimen kita harus menyiapkan 3 buah pseudo impeller seperti ini jumlah impellernya. Sudah jelas. Kalau artinya 3 buah, Anda harus menyiapkan kalau misalnya satu harga impeller ini adalah harganya misalnya 1 juta, artinya Anda menyiapkan dana sebesar 3 juta rupiah. Oke ya. Kemudian bagaimana kalau kita kerjakan secara teori? Kalau teori berarti Anda hanya menghitung, menganalisa saja ya, menganalisa hasil yang didapat. Namun teori ini belum tentu hasilnya akan sama dengan dari nilai eksperimen. Oke ya. Untuk itu ada solusi yang lebih simpel ya, yaitu dengan menggunakan simulasi ya. Simulasi dengan menggunakan salah satu software. Dari simulasi ini nanti akan terlihat fenomena atau hasilnya mirip seperti dengan eksperimen ya. Akan seperti fenomena distribusi baik itu nanti tekanan maupun temperatur ya, kemudian arah vektornya dan sebagainya. Nah, sudah jelaslah bahwa dengan adanya CFD ini akan memudahkan para engineering untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sederhana maupun yang kompleks. Ya, artinya ini akan terbantu dengan menghematnya biaya yang tadinya kita membeli sebesar 3 juta rupiah. Dengan adanya CFD itu mungkin Anda tidak akan mengeluarkan biaya ya. Dan juga akan menghemat waktu ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya satu buah sudu ini impeller ini Anda buat dalam 1 hari, berarti kalau ada 3 bisa 3 hari. Tapi kalau menggunakan simulasi CFD itu Anda bisa melakukan dalam waktu 1 hari, bahkan di hitungan jam sudah selesai. Oke. Ya, ini akan menghemat biaya dan waktu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa CFD itu adalah metode perhitungan ya untuk memprediksi dengan melakukan pendekatan aliran fluida secara numerik dengan bantuan komputer ya. CFD ini melakukan perhitungan mengkhususkan pada aliran-aliran fluida ya, aliran fluida dan aliran perpindahan panas dan pada reaksi kimia ya. Jadi ada beberapa yang bisa diselesaikan menggunakan CFD ya. Nah, dalam CFD itu sebenarnya ada 3 proses. Yang pertama adalah preprocessor atau disebut dengan sebelum dilakukan perhitungan, kemudian ada prosesor dan ada juga post processor. Di dalam preprocessor itu ada juga bagian-bagiannya. Yang pertama biasanya kita akan memasukkan input data, memasukkan data. Kemudian yang kedua adalah memberikan atau memasukkan nilai kondisi batas. Kemudian yang ketiga adalah akan melakukan grid atau mesh ya. Mesh ini ialah nanti geometri kita yang telah dibuat akan dicacah-cacah seperti potongan-potongan kecil ya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah melakukan perhitungan ya, dilakukan oleh si komputer tersebut. Kemudian yang berikutnya ialah prosesor, yaitu proses ya. Di situ akan melakukan perhitungan dan akan mencari nilai error yang terkecil ya. Kemudian ada post processor, artinya itu proses akhir di mana nanti hasil simulasi atau hasil perhitungan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk gambar ya, baik itu warna maupun video ya, dan juga dalam bentuk grafik. Oke. Nah, aplikasi CFD ini banyak ya, bisa di industri ya, ini pada sebuah boiler. Kemudian juga ada sebuah maritim, ini gambar perahu ya atau skateboard.
Kemudian yang ketiga adalah otomotif, ini bagian turbo ya. Biasanya kalau analisis desain dari impellernya pada turbo ya, turbo charge, bisa kalau di mobil-mobil yang sudah menggunakan turbo. Nah, ini bisa digunakan untuk CFD, analisis bentuk dari desain impellernya. Kemudian pada konstruksi. Nah, kalau konstruksi ini juga sangat penting karena di sini juga bisa menganalisis dari arah fluida yang menghambat dari si jembatan ini ya. Kita bisa melihat berapa besar tekanan yang terjadi pada jembatan ini, atau mungkin seberapa besar gaya aerodinamiknya. Nah, ini penting ya. Kenapa saya penting? Karena ini merupakan salah satu faktor utama pendukung CFD, yaitu ialah perangkat komputer. Nah, perangkat komputer yang digunakan ini ya minimal ialah menggunakan mikroskop Windows 10 64 bit ya. Kemudian prosesor yang digunakan ialah minimal 2 core, RAM 4 GB dan harddisk 25 GB. Nah, kalau ada minimum berarti ada rekomendasi ya. Rekomendasinya adalah prosesor yang digunakan 8 core, kemudian RAM yang digunakan 16 GB. Kalau 16 GB menurut saya sih sudah cukup, tapi kalau untuk perhitungan yang lebih kompleks ya, misalnya di situ ada radiasi, saya sarankan Anda menggunakan RAM 32 GB karena kalau radiasi ini paling memakan banyak RAM. Nah, ini misalnya prosesor digunakan bisa i7, i9 dan Ryzen 7 9. Nah, kenapa ada 8 core? Karena di sini nanti semakin banyak jumlah core yang Anda gunakan, maka akan mempercepat proses perhitungan ya. Nah, ada contoh-contoh software CFD ya. Yang pertama ada ANSYS, kemudian ada juga dari Abacus, kemudian juga ada Inventor, dan ada juga SolidWorks ya. Jadi banyak sekali sekarang yang menerapkan dari software yang sudah mendukung aplikasi dari CFD, analisis CFD. Oke. Tapi saya di sini akan menunjukkan salah satu software saja, yaitu softwarenya ialah ANSYS ya. ANSYS ini sudah pasti kalian sudah sering dengar ya. Nah, ini sejarah ANSYS. Jadi sedikit cerita ya. Jadi ANSYS ini awalnya adalah sebuah software analisis elemen hingga dengan kemampuan menganalisis dengan cangkupan yang luas ya untuk berbagai jenis masalah ya. Itu kemudian ANSYS tersebut mampu memecahkan permasalahan diferensial dengan cara memecah menjadi elemen-elemen yang lebih kecil ya. Bisa disebut dengan mesh ya, kalau kita sebutkan mesh. Nah, pada awalnya program ini bernama Static Structural Analysis System ya, kemudian diganti menjadi ANSYS pada pertama kali oleh Dr. John Swanson pada tahun 1997. Kemudian ANSYS ini merupakan pemodelan atau paket dari pemodelan elemen hingga ya, untuk menyelesaikan permasalahan secara numerik ya, baik yang mekanis maupun berbagai macam. Sehingga kita terkenal ANSYS ini seperti sekarang ini dikembangkan bisa menganalisis dari komputasi fluid dynamic. Ya, ANSYS ini biasanya digunakan di program di sipil digunakan, kemudian di listrik maupun di teknik mesin. Kemudian kalau Anda bisa mendownload ANSYS ini ya, Anda download bisa di situsnya ialah di www.ansys.com, kemudian Anda klik academic, kemudian Anda diarahkan seperti ini, ada istilah dari free student software download. Itu ialah artinya Anda bisa mendownload atau open access ya secara gratis ya, dengan gratis ya. Pada saat itu juga Anda bisa memilih, di situ ada 4 pilihan ya, ada 4 pilihan yang Anda download ya. Tapi saya di sini akan mendownload tentang di sini kita menggunakan tentang
ANSYS student ya, student software ya. Kalau yang untuk sini ya tidak akan kita bahas ya. Ya. Kemudian nah, di downloadan itu sekitar kalau tidak salah sekitar 8 GB. Anda klik download, kemudian Anda bisa download ya. Kemudian ada sebelum Anda download tuh Anda baca, ada baiknya Anda baca dulu ini ya, persyaratannya. Di situ ada step instalasi, itu bisa Anda lihat. Kalau Anda bingung bisa Anda cari tutorial di YouTube cara menginstal ANSYS. Kemudian ada system and browser requirement, ada syarat penggunaan komputer yang Anda gunakan. Itu tadi sudah saya jelaskan ya di slide sebelumnya. Jadi kemudian yang ketiga berikutnya ada problem size limit ya, jadi ada limitnya. Apa sih itu? Jadi untuk ANSYS jenis structure itu ialah jumlah dari elemennya itu dibatasi sebesar 128.000. Kemudian untuk yang fleet ya, fleet atau ya fleet itu dibatasi sebesar 512.000. Oke. Kemudian yang elektromagnetik ini dia tidak ada ya. Kemudian setelah itu ada lisensi durasi lisensi. Nah, lisensi durasi ini adalah 12 bulan. Artinya di setiap tahun ANSYS ini mengeluarkan produk baru ya. Ini kalau misalnya kita download di tahun 2021 berarti lisensi Anda akan berakhir di tahun 2022 ya, Januari ya. Nah, bagaimana ya? Anda harus download lagi ANSYS 2022. Nah, kemudian ada what include. Nah, apa saja sih yang didapatkan ya. Nah, yang didapatkan dalam satu buku itu sudah sepaket ya. Ini Anda sudah mendapatkan ada namanya ANSYS Workbench, ada ANSYS multidisiplin, multi fisik, kemudian ada ANSYS mechanical ya, sampai dengan ANSYS space clamp. Ini udah lengkap sekali ya. Kemudian juga di ANSYS Workbench ini ya, Workbench ini juga ada dibagi lagi, ada dasar assessment electrical sampai dengan di transient circle ya. Ini kita bisa analisis berbagai sistem yang kompleks. Kemudian ini di geometry input, Anda bisa membuat geometri di luar dari ANSYS. Kemudian Anda simpan, misalnya kalau dibuat di dalam bentuk Inventor atau SolidWorks, Anda bisa simpan itu dalam format step atau IGS. Oke ya, ini sangat penting agar bisa dibaca oleh ANSYS. Oke ya, setelah misalnya sudah Anda download, ini saya menggunakan ANSYS yang 2020 sebelumnya. Anda download, kemudian Anda klik Workbench, karena kita akan menggunakan di Workbench saja. Karena Workbench ini keunggulannya banyak dibandingkan dengan yang sini ya, ada mechanical, ada kalau CFD ya. Sebenarnya Workbench ini juga sudah mewakili dari banyak ya. Kita bisa melakukan CFD di situ, kemudian bisa melakukan electrical di situ juga, misalnya thermal ya di situ. Jadi untuk analisis yang multi kompleks ya, artinya banyak permasalahan bisa kita lakukan di Workbench. Nah, kalau sudah dibuka kira-kira tampilan seperti ini. Kemudian nah inilah tampilan interface dari ANSYS Workbench ya. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan ya, di bagian toolboxnya ada analisis sistem. Ya, di sini banyak sekali. Nah, kalau kita mau analisis bagian CFD itu kita bisa di bagian fluid flow. Ya, sini ada banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Nah, fluid flow ini artinya aliran fluida dan memiliki dari pengembangan. Jadi ANSYS ini memiliki apa ya, semacam anak perusahaan, bahasanya sebagai rekanan ya, rekanan dari pengembangan. Jadi ada yang dari si volley flow, ada yang si CFX, ada yang Fluent, dan ada yang volley flow, ada 3 ya. Nah, lebih yang familiar biasanya itu ialah yang Fluent ya. Kita menggunakan Fluent saja karena Fluent ini sudah secara umum ya.
Oke. Nah, di dalam Fluent ini juga akan ada 6 tahapan seperti ini. Ya, jadi pertama kali buat 6 tahapan. Yang pertama ada di sini ada judulnya biasanya, ini fluid flow Fluent. Kemudian yang kedua ada geometri. Geometri ini wajib ya. Kalau masih ada tanda centang seperti ini berarti Anda belum memasukkan geometri. Ini kalau misalnya sudah dimasukkan geometri, bahkan akan berubah menjadi checklist ya, seperti ini warna hijau. Nah, saya akan contoh seperti ini, geometri yang dimasukkan, kemudian akan set mesh. Tahap ketiga ini mesh. Mesh ini ialah proses melakukan pencacahan menjadi bagian-bagian yang kecil ya, seperti elemen-elemen kecil ya. Sini kita akan memberikan boundary kondisi batas juga pada bagian mesh. Ya, kemudian setelah di mesh kita akan melakukan setup. Setup ini kita akan memasukkan nilai apa saja sih parameter yang dimasukkan. Ya, baik kalau di kecepatan, kalau di CFD itu biasanya ada parameter kecepatan input, kemudian juga ada temperatur ya, misalnya kalau ada temperatur, kemudian juga ada diameter. Kalau diameter kan sudah dibuat ya di geometri ya. Ada juga nanti ada pressure kalau misalnya ada tekanan yang masuk ya. Kemudian setelah itu ada solusi ya. Solution ini ialah tahap proses perhitungan ya. Jadi kita bisa memilih juga jenis solusi atau jenis rumus ya yang dipakai, sehingga nanti akan ditampilkan dalam bentuk pola grafik. Dari solusi ini kita juga bisa melihat apakah hasil kita sudah baik atau sudah konvergensi. Nah, kemudian di tahap berikut terakhirnya ialah hasil ya, result. Nah, pada tahap result ini ialah tampilannya akan berbentuk seperti warna, misalnya juga seperti ini. Kita bisa melihat dari kontribusi, baik itu nanti ada temperatur, ada juga vektor, kemudian ada juga tekanan, kecepatan dan sebagainya ya. Itu banyak sekali, baik dari dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video ya. Jadi seperti itu tahapan-tahapan yang kita akan lakukan ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan ya. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan beberapa atau contoh kita akan melakukan simulasi menggunakan program ANSYS. Oke, untuk itu silakan nanti disimak video selanjutnya. Oke, saya cukupkan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.